Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerahkan sepenuhnya keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, Presiden pastinya memiliki pertimbangan dan pandangan matang terkait tokoh yang akan diberikan gelar pahlawan nasional. Terkait gelar pahlawan kepada Soeharto, menurut Muzani, hal tersebut seharusnya tidak lagi jadi polemik. Kita nunggu keputusan Presiden, siapa saja yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam ini Presiden Prabowo, untuk tahun ini dianugerahkan gelar pahlawan nasional, sehingga saya kira Presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang sesuai dengan peran dan masa baktinya pada saat yang bersangkutan memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Jadi MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga harusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menegaskan bahwa proses pengajuan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional terus berjalan. Fadly Zon juga membantah jika ada polemik mengenai usulan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Menurutnya saat ini pengajuan gelar pahlawan Soeharto sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maksudnya sudah melalui proses. Tapi saya tidak melihat ada polemik. Karena ada kontra di lapangan. Dari bawah sudah diusulkan dari mulai kabupaten kota kepada provinsi, provinsi Jawa Tengah dalam hal ini. Sudah dikaji oleh universitas, diajukan ke TP2GP di Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial sudah mengajukan juga ke Dewan Gelar. Tinggal kita nanti akan membahasnya di Dewan Gelar untuk disampaikan kepada Presiden. Terkait penetapan gelar pahlawan bagi seseorang, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Pemberian Gelar Pahlawan. Menurut Ray, diperlukan penambahan sejumlah poin bagi seseorang yang akan disematkan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya, orang tersebut harus mampu hidup sederhana dan tidak mencederai demokrasi serta tidak nepotisme. Undang-undang pemberian gelar kepahlawanan itu. Apakah orang itu hidup sederhana atau tidak? Dalam bahasa yang lain itu, seluruh harta kekayaannya dapat diverifikasi bahwa itu didapatkan dengan cara yang halal. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah dia tidak pernah melakukan praktek yang mencederai demokrasi seperti misalnya politik uang. Ya. Nah, yang ketiga adalah jelas-jelas dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga, alias nepotisme.